Shalom, puji Tuhan, semua jemaat maupun pemirsa online Gereja Allah Baik Dats. Saya ucapkan salam damai sejahtera, salam. Sebelumnya saya memulai untuk ibadah buat hari ini. Untuk saya ngajak kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur terima kasih. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat kami, Tuhan dalam pribadi hidup kami. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu, dimanapun kami berada. Jemaat Dats Surabaya yang buat hari ini maupun yang online, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur terima kasih. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, juga memberkati Gembala Sidang untuk persekutuan ini di tempat ini, Pak Sudarso dan sekeluarga. Kami percaya berkat-berkat-Mu mengalir atas kehidupan keluarga untuk hamba-Mu ini, Pak Sudarso Tuhan. Kami juga mengucap syukur terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, pesan-Mu Tuhan, untuk kami siap menerima. Berilah kami hati sebagai tanah yang subur, pikiran kami untuk menerima setiap benih firman-Mu, supaya ketika kami menerima setiap firman-Mu bisa tertanam dalam setiap kehidupan kami, terus dan bertumbuh, dan pada akhirnya akan berbuah-buah lebat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur terima kasih. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, puji Tuhan. Buat hari ini kita memperingati hari Jumat Agung ya. Jumat Agung, bagaimana kita memperingati hari kematian Tuhan, penyaliban Tuhan, bukan satu hal yang ya gak ada artinya, cuma sekedar cerita doang. Kalau pernah ada turun ke muka bumi seorang Tuhan yang disembah sebagai Tuhan, lalu dimati, disalibkan, ya sudah selesai gitu toh. Bahkan gak ada arti apa-apa, bukan. Tapi satu hal, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, kematian Yesus Kristus di kayu salib itu sangat-sangat berarti, ya kan? Sangat berarti, luar biasa. Saya bayangin kalau sampai hari ini, seandainya Tuhan gak hadir ke muka bumi 2000 tahun yang lalu, dan seandainya Dia tidak disalibkan, menolak untuk disalibkan, mungkin kepercayaan kita, kekristenan kita, ibadah kita, atau penyembahan kita, ya kan, semuanya sia-sia, semuanya gak ada artinya. Tapi malah justru firman Tuhan bilang, oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kasih karunia Allah, Dia memberikan anaknya yang tunggal. Kepada siapa? Kepada saudara dan saya, ketika percaya bahwa Dia mati untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Lewat kematiannya di kayu salib, itu untuk saudara dan saya. Oke. Sebelumnya terlebih dahulu saya kasih tema kematian Yesus Kristus supaya kita dibenarkan. Temanya kematian Yesus Kristus supaya kita dibenarkan. Kita siapa? Saudara dan saya. Lewat kematian Yesus Kristus supaya kita dibenarkan. Yuk kita tanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita. Tirukan sama-sama, ucapkan bareng-bareng sama saya, ya kan? Supaya kita ingat banget temanya buat hari ini, kematian Yesus Kristus supaya kita dibenarkan. Oke, puji Tuhan. Kita buka terlebih dahulu Injil Yohanes
pasal 3 ayat 16. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya, supaya saudara dan saya yang percaya kepadanya, pada Yesus Kristus, tidak binasa. Sekali lagi, tidak binasa, melainkan apa? Melainkan peroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, kita semua ini orang berdosa. Nggak ada ceritanya kebal dosa. Nggak ada ceritanya kita lahir ke muka bumi ini mau siapa A, B, C, D dan lain sebagainya. Nggak ada yang lahir tanpa dosa. Semua bawa dosa. Dagingnya ini sudah terkontaminasi dosa. Ya kan? Dosa dari mana? Dari leluhur. Dari mana? Dari keturunannya, nenek moyangnya dan lain sebagainya. Itu mau nggak mau sudah terbawa dosa, sudah terbawa kutuk dari Allah, sudah dikutuk sama Allah. Mau gimana lagi, ya kan? Nah, tapi lewat Yesus Kristus datang ke muka bumi ini supaya apa? Saudara dan saya didamaikan dengan Allah, menerima pendamaian. Oke, yang pertama, dosa itu, ingat baik-baik, dosa itu memisahkan kita dengan Allah. Kita punya hubungan dengan Allah Bapa, antara Allah dengan kita umat manusia. Gara-gara dosa itu membuat putus hubungan. Sehingga ketika kita mau datang kepada Allah, ketika kita mau berdoa kepada Allah, ketika saudara mau menyembah Allah dan lain sebagainya, mau beribadah dan lain sebagainya, nggak bisa, putus hubungannya. Jadi nggak ada gunanya, sia-sia. Tapi lewat Yesus Kristus, kematiannya di kayu salib yang kita peringati hari ini, kematiannya dia di kayu salib, itu yang membuat hubungan Allah dengan kita kembali lagi, ada hubungan yang baik lagi. Sehingga puji Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya dengan hati, percaya dengan mulutnya dan mengakui dengan hatinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, ya kan? Itu yang membuat hubungan kita harmonis lagi. Ketika kita datang pada Tuhan, kita berdoa, ketika kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu Tuhan mau dengar dan Tuhan mau bersemayam di atas tahta pujian kita. Ketika kita menyembah, Tuhan itu hadir. Nah, luar biasanya di sana. Luar biasanya kita sebagai anak-anak Tuhan. Beda, ya kan? Ini perbedaannya sebagai kita orang-orang Kristen, sebagai kita anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu punya prioritas, ada hubungan khusus akhirnya. Cuma gara-gara Allah mengasihi saudara dan saya, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal datang ke muka bumi dan menebus lewat kematiannya di kayu salib, menebus dosa-dosa saudara dan saya, sehingga hubungan kita bisa kembali lagi. Ingat baik-baik kematian Tuhan di kayu salib untuk membenarkan saudara dan saya. Buat hari ini, dosa yang membuat putus hubungan, dan ketika Tuhan Yesus hadir, kita percaya menerima kematiannya dia di kayu salib, kita mempunyai hubungan kembali kepada Allah. Yang kedua, dosa memisahkan kasih Allah. Ingat baik-baik,
Dosa itu memisahkan kasih Allah. Gara-gara Allah yang sudah mengasihi saudara, punya kerinduan selalu memberkati saudara, punya kerinduan selalu menyertai saudara, punya kerinduan selalu menolong saudara, itu semua hilang, gak bisa, putus gara-gara dosa yang ada di dalam kita. Nah, buat hari ini kita mempercayai kematian Tuhan di kayu salib itu membuat hubungan kembali, kasih Allah itu kembali kepada kita. Luar biasa, ya kan? Jadi kita nggak perlu bingung lagi, kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu cemas, tapi ada kasih Allah, ada kasih sayang Allah untuk saudara dan saya. Haleluya, luar biasa. Saya juga boleh merasakan buat hari-hari ini bagaimana ketika saya hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidup sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan, saya boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya boleh menikmati kasih setia Tuhan. Saya boleh menikmati kasih sayang Tuhan. Saya percaya, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus itu juga terjadi buat saudara semuanya. Amin. Luar biasa. Kebaikan Tuhan itu, kematian Tuhan di kayu salib membuat hubungan kita terjalin kembali, membuat apalagi kasih sayang Tuhan, kasih sayang Allah itu datang lagi kepada kita, sehingga kita bisa terima kasih Tuhan, kita bisa menerima kembali sebagai anak-anaknya. Amin. Nah, puji Tuhan. Yang ketiga, dosa menjauhkan rancangan Allah atas hidup kita. Dosa itu membuat menjauhkan rancangan Allah atas hidup saudara dan saya. Dosa dalam hidup kita pribadi itu membuat rancangan Allah itu tidak terwujud, tidak terjadi. Rancangan Allah yang gimana? Dalam Yeremia 29 katakan gini, rancanganku bukan rancanganmu, tapi rancangan Tuhan damai sejahtera. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kebangkrutan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kegagalan atas hidupmu. Rancangan Tuhan bukan rancangan sakit penyakit. Jadi nggak ada ceritanya sakit penyakit itu rancangan Tuhan. Oh, sakit penyakit ini cobaan, ujian, nggak ada. Ya kan? Sakit penyakit yang saya terima ini karena rancangan Tuhan. Wah, ini tambah kebablas lagi. Ya kan, nggak ada ceritanya. Tapi rancangan Tuhan itu rancangan penuh dengan damai sejahtera. Rancangan memberi hari depan yang indah. Rancangan Tuhan yang penuh dengan harapan, hari depan yang penuh harapan. Jadi sesuatu hari depan yang baik yang sudah Tuhan rancangkan atas saudara dan saya. Lah, apa segala sesuatu yang baik yang sudah Tuhan rancangkan buat kehidupan saudara dan saya, kehidupan kita yang akan datang, kehidupan kita yang next berikutnya, ya kan? Itu semuanya gagal gara-gara dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, ayo saya mengajak kalau kita mau bertobat, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya punya dosa, akui dosa kita. Dosa saya apa? Sebut. Saya minta ampun, saya minta maaf Tuhan. Ya kan, baik yang sengaja maupun yang enggak sengaja, kita bertobat. Kalau sudah bertobat, kita minta ampun sama Tuhan, jangan diulangi lagi. Tapi percaya, hidup sungguh-sungguh dalam firman Tuhan. Ketika kita hidup dalam firman Tuhan, kita hidup sungguh-sungguh, rancangan Allah itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Apapun yang sudah Tuhan rancangkan, segala hal yang baik akan datang kepada kita. Amin. Haleluya. Ayo, untuk semua jemaat GAB Dats maupun pemirsa online dimanapun yang mendengarkan siaran saya, ayo ingat baik-baik, jangan hidup dalam dosa. Gak ada gunanya. Kalau orang Surabaya bilang ora ono gunane, ora ono manfaate, ya kan? Lebih baik yuk kita hidup dalam kasih Tuhan. Yuk kita hidup dalam rancangan Allah, yaitu hari depan yang baik.
Sehingga apa? Nggak ada ceritanya hidup kita gagal, hidup kita menderita, hidup kita susah, sakit gak sembuh-sembuh, sakit gak selesai-selesai, masalah terus, rasanya Tuhan kok jauh gak menolong-nolong. Nah, coba kita harus introspeksi diri, kita periksa diri kita, kenapa ini? Jadi jangan tanyanya sama Tuhan, why, kenapa Tuhan kamu gak tolong saya? Justru kita yang harus introspeksi diri. Apakah kita ada dosa? Apakah kita masih ada kekejian di mata Tuhan, kenajisan di mata Tuhan, membuat Tuhan tidak berkenan, membuat Tuhan tidak senang atas hidup kita, ya kan? Nah, itu yang membuat dosa, yang membuat Allah semakin jauh dengan kita, sehingga ketika kita berteriak, banyak anak-anak Tuhan ketika tanya, kenapa ya Tuhan kok nggak tolong saya? Kenapa? Ya kan? Tuhan nggak sembuhkan saya. Bukan karena Tuhan nggak sembuhkan, Tuhan bukan nggak mau menolong saudara, tapi yuk kita introspeksi. Dosa ini yang membuat hubungan kita dengan Allah. Buat hari ini sebuah kesempatan yang luar biasa. Kita memperingati kematian Tuhan di kayu salib. Ini bukan hal yang ya sudah rutinitas setiap tahun kita memperingati Jumat Agung, ya selesai sudah, ya kan? Nanti hari Minggu 3 hari kemudian kita Paskah, memperingati Paskah. Di Paskah itu selain ibadah Paskah ada telurnya. Lah, blinger kalau anak Tuhan model kayak gini. Yang dicari, yang dinantikan telurnya, ya kan? Supaya makan telur asin sama rawon, Mbak. Wah, ini keblinger. Ya, Tuhan. Yang keempat, ini yang keempat, dosa menghancurkan hidup kita. Bukan cuma menghancurkan hidup kita, dosa itu menghancurkan kesehatan kita. Terus apa lagi? Menghancurkan masa depan kita. Nah, ayo ingat baik-baik. Dosa ini nggak membuat kita menjadi lebih baik. Dosa ini nggak membuat kita hari depan kita yang baik. Bahkan kesehatan kita juga akan dihancurkan. Ingat, kalau hari-hari ini, kalau mungkin kita merasakan, ya kan, kok kenapa ya terjadi hal-hal yang kayak begini, masalah. Dulu waktu saya masih muda, saya belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya belum menerima Tuhan Yesus Kristus, saya otomatis lah. Kalau saya belum terima Tuhan Yesus Kristus, saya sendiri juga belum hidup dalam firman Tuhan. Saya ini sampai stres rasanya. Punya masalah dalam baik pekerjaan dan lain sebagainya. Kok rasanya bertubi-tubi masalah ini. Wah, belum lagi masalah keuangan segala, ya kan, ruwet gitu. Masalahnya ruwet gitu. Terus saya ingat kalau dulu masih sekolah minggu, pernah diajak ke sekolah minggu sama tetangga, ya kan, untuk mengenal Yesus Kristus. Saya ngomong, mana Tuhan? Tuhan itu mana? Masalahnya ini kok ruwet, gak selesai-selesai. Nah, perhatikan, yang saya teriakan cuma masalah begitunya doang. Itu salah, ya kan? Ketika saya sudah beranjak, saya sudah paham, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya terima Yesus sebagai Tuhan pribadi saya mulai berubah pikiran. Saya hidup sungguh-sungguh, saya mengenali benar-benar hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Ketika saya sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan, saya nggak perlu tanya lagi kenapa ini Tuhan, ini why, ini apa, enggak dan lain sebagainya. Tapi justru saya jadi mengenal, saya jadi tahu proses. Ini semua karena proses. Saya jalanin semua karena proses. Prosesnya saya tahu, endingnya menjadi jauh lebih baik. Walaupun kelihatannya hari ini belum, tapi percayalah, ketika kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, proses ini yang kelihatannya belum apa-apa, tapi di ujungnya sana ada berkat-berkat Tuhan. Di ujungnya sana ada selalu kebaikan-kebaikan Tuhan.
Ya kan? Puji Tuhan. Oke. Ayo kita lepaskan dosa, kita minta ampun sama Tuhan, kita mulai bangun lagi hubungan yang baik. Dosa itu enggak justru membawa kita yang baik, malah justru akan menghancurkan hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita, kesehatan kita, masa depan kita. Yang kelima, dosa itu membawa maut. Dosa itu membinasakan, membawa kematian yang kekal. Kalau kita bawa dosa ini terus berlarut-larut, kalau kita bawa terus dosa ini terus dalam kehidupan kita, ingat baik-baik, itu saya kayak saudara punya rumah, ya kan? Saudara punya rumah, di dalamnya nyimpen sampah. Sampahnya itu yang namanya sampah, ya sampah harus dibuang keluar rumah, taruh di keluar rumah, ya kan? Jangan disimpan di dalam rumah. Bayangan kira-kira kalau kita punya sampah disimpan dalam rumah, gak usah dibuang, biarin aja. Terus besok lagi ada sampah lagi, baru lagi, entah itu sampah dapur, sampah apa, disimpan, gak dibuang. Besoknya lagi ada sampah yang baru lagi, yang kemarin 3 hari yang lalu gak dibuang, sekarang ada yang baru lagi. Numpuk sampah di dalam rumah sampai kira-kira 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Bisa bayangin nggak rumah yang modelnya penuh dengan sampah, ya kan? Nggak pernah dibuang, disimpan terus. Kira-kira rumahnya kayak gimana? Sehat enggak? Baik enggak? Ya kan? Saya percaya rumah yang model gini itu gak akan bikin penghuninya sehat, nggak bakal bikin yang tinggal itu enak, nyaman, itu nggak mungkin gitu kan. Kalau sampai ya merasa enak aja, nyaman aja lah, ini yang perlu dikasih tanda tanya. Ini perlu dikasih tanda tanya orang yang tinggal di dalam rumah penuh dengan sampah kan. Tapi sebagai orang yang waras, orang yang normal, pasti nggak suka, pasti. Nah sama kehidupan kita juga sama halnya. Kita kalau penuh dengan sampah dosa tadi, kayak rumah penuh dengan sampah, gak akan bikin penghuninya sehat, gak bikin penghuninya nyaman, aman, damai, sejahtera, gak akan. Yang ujungnya juga lebih ekstrim lagi, membawa kebinasaan, membawa kematian kekal. Ayo, firman Tuhan katakan gini, Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Nah, perhatikan. Karunia Allah, saudara dan saya menerima karunia Allah ketika kita percaya bahwa Yesus adalah sang juru selamat, ya kan? Mati di kayu salib untuk menebus kesalahan kita, ya kan, untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, karunia Allah inilah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara perhatikan, upah dosa itu maut. Kalau kita bawa dosa terus nyimpen dosa, akan membawa maut, kematian kekal, nggak ada gunanya. Puji Tuhan, hari ini kita memperingati Jumat Agung. Ayo, sebuah kesempatan untuk kita. Selain kita memperingati kematian Dia, karya Yesus ada di kayu salib. Seandainya pada waktu itu Dia menolak, nggak mau, Papa, aku nggak mau naik di kayu salib. Tapi Yesus taat kepada Papanya di surga, taat kepada Allah Bapa. Dia mau harus menanggung semua penderitaan, dosa-dosa kita, sakit penyakit kita. Dia harus tergantung di kayu salib. Dia datang 2000 tahun yang lalu, waktu Dia lahir, sebelum Dia diutus untuk datang ke muka bumi, sebelum Dia lahir di muka bumi, Dia sudah tahu kalau nanti endingnya Dia harus mati di kayu salib. Endingnya di kayu salib buat apa? Dia udah paham, dia udah ngerti.
Makanya dia nggak akan nolak, karena kasih setia Tuhan, karena sayangnya Tuhan buat saudara dan saya, supaya apa? Saudara dan saya terima keselamatan, hidup yang kekal. Ada di Yesaya 43 ayat 4. Yang terakhir, ayat terakhir. Yuk kita buka Yesaya 43 ayat yang keempat. Firman Tuhan bilang gini, oleh karena engkau apa? Berharga di mataku dan mulia. Wow, luar biasa. Dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Oleh karena engkau, oleh karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan, berharga di mata Allah, dan mulia. Luar biasa. Kita hari ini luar biasa, kita merayakan, kita memperingati kematian Tuhan di kayu salib. Karena Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Karena kau dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Bahkan Tuhan ingin ingin memuliakan kita. Ya kan? Kita terima kemuliaan Tuhan lewat kematian Tuhan Yesus Kristus, lewat hidup kita di dalam firman Tuhan. Oke, saya nggak memperpanjang renungan firman Tuhan buat hari ini. Ayo, saya cuma mengajak, kalau kita yang belum hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, belum menghidupi dalam firman Tuhan, ayo kita tinggalkan cara hidup kita yang lama. Ada lagunya, ku telah mati dan tinggalkan, ya kan? Tinggalkan cara hidup yang lama, tinggalkan pola pikir yang sia-sia, cara hidup yang sia-sia, cara berpikir yang sia-sia, gak ada gunanya. Yuk kita ubah pikiran kita dengan pikiran-pikiran Kristus. Gimana caranya kita mengubah pikiran-pikiran Kristus? Isi kita dengan firman Tuhan. Bagaimana cara kita mengisi dengan firman Tuhan? Baca firman Tuhan, renungkan siang dan malam, dan lakukan. Hidup takut akan Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Itu yang membuat saudara dan saya hubungan kita kembali lagi dengan Allah. Oke, yang sudah sungguh-sungguh, Pak, saya sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Puji Tuhan. Terus pertahankan, terus tingkatkan. Semakin hari kita harus semakin tingkatkan untuk selalu hidup lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Dan saya yakin, saya berdoa, ketika kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, ada upah yang selalu Tuhan berikan. Upahnya apa? Kebaikan-kebaikan Tuhan. Upahnya apa lagi? Ya kan, upahnya itu bentuknya point reward, ya kan? Lah, upahnya apa lagi? Ya, selalu ada pertolongan Tuhan. Kita akan mengalami kasih setia Tuhan. Oke, puji Tuhan. Yuk, kita tutup buat hari ini. Kita tutup dalam doa. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan pesan-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya kematian-Mu di kayu salib bukan hal yang sia-sia, bukan hal yang biasa-biasa. Namun kami percaya kematian-Mu di kayu salib Tuhan, pintu untuk membenarkan kami, untuk menebus dosa kami, membersihkan setiap kehidupan kami. Sekalipun dosa kami merah seperti kesumbah, sekalipun dosa kami yang sejelek apapun, Engkau Tuhan menebus kami, mengampuni kami, dan menerima kami, mengangkat kami menjadi anak-anak Allah. Dan kami percaya, kami ucap syukur ketika kami menjadi anak-anak Tuhan, Dia angkat untuk menjadi anak-anak-Mu. Ada segala kebaikan Tuhan Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.